syariah, syariah Islam. 20 menit terakhirnya soal jawab. Oke. Ini presentasi 40 menit. Oke. Yang pertama, saya memilih dengan kalimat at-tamyiz yang kita artikan perbedaan. Kita tahu dalam bahasa Arab yang maknanya perbedaan adalah al-farq atau al-khilaf. Tetapi kalau al-farq itu adalah perbedaan yang saling bersinggungan, bertembungan. Kalau khilaf mungkin perbedaan yang tidak punya titik temu, terpisah. Tetapi tamyiz ini justru perbedaan lebih kepada keistimewaan yang dimiliki oleh dua perkara tersebut. Jadi perbedaannya dalam keistimewaan. Maka yang lebih tepat Al-Faqir memilih kalimat yang bermakna perbedaan dengan kalimat at-tamyiz. Yang pertama tentang istilah ilmu syariah. Mungkin kita mendengar ada sebagian kecil saudara kita yang mengatakan ilmu itu hanya syariah, tidak ada ilmu thariqah, tidak ada ilmu hakikat. Yang ada hanya ilmu syariah. Sebenarnya benar, sebetulnya betul. Tetapi beliau seolah-olah menutup mata tentang perkembangan terminologi di dalam bidang tasawuf secara khusus. Bahwa tasawuf melahirkan beberapa istilah, ilmu tarikat diantaranya dan ilmu hakikat. Kalau kita merujuk kepada sebelum lahirnya istilah ini, ya betul. Tasawuf ya ilmu syariah, akidah ilmu syariah, fikih pun ilmu syariah. Bahkan sebelum lahirnya istilah menjadi 3 bidang ilmu ini, ya semuanya syariah Allah. Semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syariah adalah satu ilmu atau ilmu yang tunggal yang menghimpun 2 makna. Pertama makna riwayah, kedua makna dirayah. Bahwa teks nas agama adalah Al-Quran dan hadis, dan itu sampai kepada kita ya, dengan selamat dari segala penyimpangan, pemesongan. Dan juga diroyahnya, pemahamannya pun ya, tidak boleh sebetulnya memahami Islam secara otodidak, nanti akan liberal. Mesti bersanad kepada ulama. Mereka memahami bagian Islam yang boleh ada ijtihad, itu pun ya, metodenya, petunjuknya, ya, cara memahaminya dan tujuan kemaslahatannya seperti yang diwariskan dari ulama ke ulama hingga tidak terputus ilmu syariah itu, baik secara riwayah dan secara dirayah. Dan ilmu syariah ini di dalamnya menyeru kepada al-a'malul zahirah wal a'malul batinah. Ya. Kedua-duanya ya, diseru oleh ilmu syariah. Kemudian ketika timbul orang mengamalkan agama hanya zahir dan tidak ada batinnya, maka disinilah ulama bertanggung jawab untuk menangani, ya, menyambangi ya, keadaan itu, situasi itu. Maka itu pun bukan dari pikiran ulama, tetapi di dalam Islam itu sendiri mengandung metodologi, mengandung satu sifat yang
yang akan memelihara agama, ilmu syariah itu sendiri. Maka timbullah usaha ulama bagaimana agar tumbuh batin itu. Amal zahir ya salat, puasa dan ibadah, muamalah serta adat yang diciptakan oleh Islam. Amal batinnya adalah sifat-sifat yang tumbuh di dalam rohani. Sabar melakukannya, ridho menerimanya, syukur yang dipanjatkannya, tawakal, ya, ikhlas, khusyuk, yakin, muraqabah, musyahadah dan sebagainya. Ketika dia melakukan amal-amal syariah. Ketika ini tidak ada, maka ulama membuat satu metode. Ya. Dan di dalam agama itu sendiri memang ada perintah untuk melakukan ibadah karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ibadah hanya sah dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena segala pemberian Allah, termasuk surga misalnya. Nah, itulah yang disimpan dalam satu hadis ya oleh Rasulullah SAW tentang misi ini. Innama bu'istu liutammim makarimal akhlaq. Agama ini adalah panduan pedoman untuk membangun moral, akhlak, batin katakan. Nah, maka orang yang belum mampu beribadah karena Allah, maka dia mesti melakukan karena Allah. Dan ini tersimpan dalam dalil utamanya, yaitu al-ihsan. Nabi memberikan definisi ihsan ini, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan ini ibadah, tetapi ibadah yang syuhud kepada Allah, dan syuhud itu adalah amalul batin. Ibadahnya ini adalah amalul zahir. Namun ketika manusia tidak bisa syuhud dengan batinnya, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Allah melihatmu, maka pikiran kita, akal kita ya, oleh agama ini yang si pengamalnya tidak dapat syuhud kepada Allah, maka diperintahkan untuk menjadikan Allah sebagai motif dan tujuan ibadahnya. Sebetulnya itu usaha untuk membangun syuhud. Kalau Anda tidak punya batin untuk menyaksikan yang maha gaib, maka Anda mesti membangunnya batin itu dengan melakukan ibadah dan menjadikan Allah sebagai muraqib, sebagai motif dan tujuannya. Seperti orang bekerja di kantor, kalau ada CCTV dan screen-nya ada di kantor bosnya, maka mesti pekerjanya itu yang akan bekerja dengan baik. Yang mendorong dia untuk melakukan pekerjaan dengan baik, muraqabah CCTV itu. Nah, usaha muraqabah inilah tarikat, ya, agar sampai ke hakikat. Maka di dalam tasawuf diajarkan kita ibadah ini untuk surga pun jangan, untuk Allah. Ini misinya. Dan itulah makna tarikat. Kita sering dengar, oh tarikat bukan hanya itu, ada tarikat ini, tarikat itu, tarikat ini, tarikat itu. Nah, ini kalau kata orang Indonesia ini kurang piknik ke dalam ilmu tasawuf. Tarikat ini istilah. Jangan dibawa ke lughawiyah. Adalah terjemahan dari muraqabah. Kalau tasawuf itu ihsan, maka sebetulnya tasawuf itu hakikat. Namun di dalam Islam atau di dalam ihsan itu sendiri terdapat metodologi untuk bagaimana membangun syuhud itu, hakikat itu, amal batin itu, yaitu dengan melakukannya karena Allah. Dari sinilah bagi seorang yang tidak memiliki batin syuhud, maka dia mesti beribadah, tidak boleh tinggal ibadah, dan ditujukan untuk Allah, maka Allah akan memberikan, akan mentajalikan
sifat-sifat yang diperlukan untuk syuhud. Ya, itu sebab orang yang sudah syuhud, arabtu rabbi bi rabbi. Ya, karena bahkan di dalam istilah insan kamil, ya, dikatakan bahwa fisiknya adalah martabah kauniyah, ruhnya adalah martabah ilahiyah. Padahal semuanya dari Allah, itu hanya istilah. Dan mereka akhirnya mengatakan al-abid wal ma'bud. Sakingku tidak, setelah orang itu sempurna, tidak mengakui bahwa ada bagian dia, ya, yang dia ciptakan dalam hidup ini, termasuk taat dan amal ibadah itu sendiri. Nah, oleh karena itu, setelah kasus ini terjadi, maka baru timbul ilmu tariqah, ya, dan timbul ilmu hakikat. Kita akan lewati nanti di lembaran-lembaran ini. Nah, maka Al-Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalahnya mengatakan bahwa syariat adalah amrun biltizamil ubudiyah, satu komitmen ibadah, itu syariat. Sedangkan haqiqah musyahadatur rububiyah, ya, penyaksian kepada rububiyah, penanganan pengendalian Tuhan, ya, Rabbul Alamin. Atau maka dikatakan juga fakullu syari'atin ghairu muayyadatin bil haqiqati fa amruha ghairu maqbulin. Maka syariat yang tidak ada dukungan, yang bukan diekspresikan dari hakikat, dari batin, ibadah bukan karena cinta Allah, ibadah bukan karena syuhud misalnya, maka ibadahnya belum diterima. Sedangkan hakikat ghairu muqayyadatin bisyari'ati fa amruha ghairu mahsulin. Nah, kalau hakikat tanpa terikat dengan syariat, ini tidak jadi. Katakanlah orang semua sholat tetapi jarang yang khusyuk, dan sudah betul dia seorang muslim yang soleh dan taat menjalankan perintah Allah, tapi kalau khusyuk tidak sholat, ya nggak jadi apa-apa. Nah, maka Al-Imam Qushairi juga melanjutkan, wasyari'atu ja'at bitaklifil khalqi, syariat membawa beban, ya, bagi tubuh, bagi zahir, ya, wal haqiqatu imba'un an tasrifil haqqi, sedangkan hakikat yang diberikan ke dalam batin seseorang itu sebetulnya sebuah berita tentang pengendalian dan penanganan Tuhan, sehingga pelakunya tidak ada menisbatkan semua amal, taat, akhlak, kasyaf itu kepada dia, tetapi kepada pemberinya, pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga yang kita dengar, asyariatu an ta'budahu wal haqiqatu an tashhadahu. Kalau kita bicara hakikat, wal tariqat at-tariqatu an taqsidah. Ya, tariqat itu yang membetulkan ibadah, ya, untuk Allah, maka Allah berikan hakikat. Itu mukadimah yang pertama, ya. Nah, maka orang-orang sufi yang tingkat tinggi pun telah menetapkan satu dalil, ya, yang dipahami dari tafsir Isyari, ya, wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah-rumah itu melalui pintunya. Rumah ini ditakwilkan kepada hakikat dan pintu ditakwilkan kepada syariat, gitu. Atau wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Ya, ini jawaban kita kepada orang yang menyatakan ilmu hanya ilmu syariah. Ya, betul. Ya, tetapi ketika Islam keluar dianut oleh orang yang bukan di bawah tarbiyah Rasulullah, maka timbul berbagai problem. Maka timbullah istilah-istilah amal di dalam agama ini. Ya, karena tarekat itu semua istilahnya adalah menyangkut kepada amal agama, kepada tatbiq amali lil kitabi wa sunnah, ya, kepada praktek agama, ya, yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, manzilatul fiqih.
Saya menggunakan di sini istilah manzilatul fikih karena fikih adalah asas pertama. Tasawuf berdiri di atasnya. Maka manzilah. Nah, kemudian kalau tasawuf itu adalah martabatut tasawuf. Ya. Orang Arab kalau menyebut dipan itu katil itu martabah karena dia satu tingkat dari lantai dasar. Maka orang yang masuk ke tasawuf itu seolah-olah meningkat, ya, su'ud, ya, taraqi, naik, ya, ke martabah. Dan ini nggak bisa kalau nggak ada asasnya. Asasnya adalah fikih. Maka saya memilih kata manzilatul fikih. Tentang fikih dan tasawuf, yang pertama, fikih dan tasawuf adalah saqiqatan fid dalalati ala ahkamillah. Fikih dan tasawuf adalah saudara kandung. Sama-sama mencerminkan hukum Allah. Ya. Dan hak-hak Allah. Kedua-duanya memenuhi hak Allah. Allah perintah salat, dia salat. Allah menyuruh sabar, dia sabar. Allah memberi ini, maka kita penuhi haknya, kita syukuri, kita ridhoi, kita sabari, kita tawakali, kita zuhudi, kita yakini, kita cintai, dan lain sebagainya. Dalilnya satu, Al-Quran dan hadis. Dan kedua-duanya punya kedudukan ilmiah yang sama. Kalau kita buka Ihya Ulumuddin, bahwa fikih tasawuf akidah adalah laha usulun wa furu'un. Kedua-duanya bersumber dari Al-Quran, kedua-duanya ada bagian ijtihad ulama, ya, untuk mengamalkan perintah Al-Quran dan hadis ini. Jadi punya makana ilmiah yang sama. Dan tidak ada yang lebih utama. Apakah fikih lebih utama dari tasawuf? Tidak. Dan tasawuf lebih utama dari fikih? Tidak. Fikih tanpa tasawuf tidak jadi. Tasawuf tanpa fikih tidak jadi. Dan fikih tanpa tasawuf tidak sempurna. Ini tidak sempurna ini ulama kalau kita bicara kepada kita yang awam, kalau bicara kepada yang khusus juga sama tidak jadi. Ya. Seolah-olah fikih dan tasawuf ini satu materi yang dua materi yang dicampurkan yang susah untuk dipisahkan. Dua unsur yang dicampurkan yang tidak dapat dipisahkan. Itu pertama. Dan fikih dan tasawuf dulunya semuanya amal, tidak ada ilmu. Namun ketika persoalannya, permasalahannya semakin melebar, semakin meluas kasusnya semakin banyak, maka cukup menjadi syarat ilmu, maka ya, keduanya menjadi ilmu. Namun kita tahu bahwasanya fikih lebih duluan wujud sebagai ilmu, baru kemudian tasawuf. Dan itu pun logis, ya, logik. Ya. Nah, maka fikih ini berarti sebagai sebuah manzilah, sebagai sebuah asas, ya, di dalam ilmu syariah itu. Kemudian yang ketiga, marahil at-tasawuf. Kenapa disebut marahil? Karena ketika kita masuk ke dalam tasawuf, rupanya tasawuf itu di dalamnya terdapat marahalah, tahap demi tahap, fase demi fase. Sudah pun tasawuf itu sebuah martabah, maka di dalamnya mengandung marahil, tahapan demi tahapan, fase demi fase. Ulama mengumpamakan di sini bahwa tasawuf itu seperti orang yang as-sair ilallah. Tasawuf adalah marahil tadi, fase demi fase, dan sering kita mendengar bahwa dia adalah sebuah perjalanan menuju kepada Allah. Perjalanan rohani, ya, bukan perjalanan fisik. Nah, karena ini perjalanan, maka ulama coba melogikakan, mengilmiahkan. Ya, mengilmiahkan. Ada yang ulama mengatakan marahilnya, fasenya adalah takhalli, tahalli, tajalli. Ya. Ada yang lebih umum lagi, lebih syar'i lagi istilahnya asy-syari'ah wat tariqah wal haqiqah. Ya. Meskipun secara umum tasawuf ini seperti yang dikandung dalam ihsan, ya, tariqah ya, dan hakikat saja. Tapi ketika masuk rupanya, ya, ada 3 marhalah. Di dalam tariqat itu mengandung 2 marhalah, takhalli dan tahalli. Di dalam hakikat mengandung 1 marhalah, tajalli. Kita sering mendengar diumpamakan seperti perjalanan dari sini menuju Jakarta misalnya.
Ada yang mengumpamakan seperti membina dinding batu demi batu. Ya. Taraqi, meningkat. Ya. Ada as-sair ilallah. Istilah ini semuanya menunjukkan bahwa tasawuf adalah marahil. Secara logikanya kita memahami orang yang berjalan itu ada bidayah, ada permulaan, ada masar, masafah, jarak perjalanan, dan ada nihaya, destinasi, tujuan. Kalau kita coba mengikuti apa yang dibentangkan oleh ulama, ya logika ini, maka bidayah ini berarti permulaan, persediaan. Apa? Ya fikih dan akidah. Ya. Maka kalau kita baca buku-buku ulama sufi dari abad ke abad, ketika mereka mau menerima murid, mereka akan mengatakan sahih aqidatak wa zakki nafsak wa ta'ala. Betulkan akidahmu, sucikan nafsumu, dan datang ke sini. Sucikan nafsu ini tidak ada alatnya syariah. Ya, tauhid dan mensucikan nafsu itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika orang melakukan ibadah dan dia ketepikan semua khuzuz, keinginan nafsu, dia murnikan ibadah itu tujuannya untuk Allah, ini tauhid. Sekaligus ini juga sebuah upaya tazkiyah, sebuah upaya mensucikan diri. Apabila seseorang beribadah ditujukan untuk Allah, itu dia sedang melakukan tazkiyatun nafs dari khuzuz nafsu. Jadi bukan orang tarikat itu dia zikir sebanyak-banyaknya tapi dia biarkan hidupnya, ibadahnya yang murni, yang atau ibadahnya yang umum di pekerjaannya, di masyarakatnya, atau yang khusus di dalam rumahnya, atau ibadah-ibadah lainnya tidak mengikuti syariah, hanya berzikir saja. Ini tidak tarikat. Zikir itu adalah sebuah stimulus, sebuah satu pendorong dari guru kalau dia ngambil guru. Ini untuk membantu fokus iqbal al-qalbi ilallah wasidqut tawajjuh ilallah. Bantu. Karena yang menghalangi kita untuk karena Allah itu nafsu. Dan itu sunatullah, memang Allah berikan nafsu ini. Maka diberi zikir. Maka jumlah zikir pun tergantung firasat guru, sekeras mana hati si murid itu. Bahkan disuruh puasa misalnya, kalau perlu. Bukan kemudian dia puasa bertahun-tahun dahri, mensucikan diri, itu saja. Sementara ibadahnya, hidupnya tidak terikat dengan syariat dan tidak berupaya untuk Allah. Katakanlah kalau zikir sudah seperti malaikat, mungkin malaikat juga kagum. Tapi begitu keluar dari situ dalam kehidupannya sehari-hari, iblis juga kagum. Ya. Dan ini jalan di tempat tidak bertarikat. Karena zikir yang dibacanya lidah bagian dari anggota tubuh, dan itu amal, hanya mengais pahala. Meskipun itu zikir dari 10 tarikat atau zikirnya para kutub. Karena tarikat adalah iqbalul qalbi ilallah au sidqut tawajjuh ilallah. Sebetulnya istilah sebelum ini diciptakan oleh ulama pun sudah ada secara syar'i. Al-istiqamah. Al-istiqamah huwa tasawuf. Al-istiqamah huwa sidqut tawajjuh ilallah. Al-istiqamah huwa al-iqbalul qalbi ilallah bil kulliyah. Al-istiqamah hiya tariqah. Namun ulama, karena istiqamah ini pasti dipakai oleh semua golongan agama, golongan bidang ilmu dalam agama. Maka tasawuf membuat istilah sendiri. Ya. Tariqah, sidqut tawajud. Bahkan saya mendapatkan di dalam kitab Syekh Yusuf Al-Makassari, kitab Sirul Asrar, beliau menggunakannya untuk menyebut tarekat, bahkan tidak menyebut tarekat. Ya. Al-ittiba'ul kamil lirrasul, mengikuti Nabi secara sempurna zahir batin. Bahkan beliau mengatakan ad-dinul khalis, inilah agama yang murni. Bahkan satu lagi, as-siratul mustaqim, dan itulah tarikat.
Ya. Saya terkagum-kagum membaca kitab Sirul Asrar Yusuf Al-Makassari, karena kita baca buku kita tahu kan ini beliau membahas apa, lihat istilahnya bagaimana yang beliau pakai, muktabar tidak dan lain sebagainya. Rupanya memang luar biasa. Nah, maka marhalah pertama itu bidayah, perbaiki syariatnya, perbaiki akidahnya. Baru kemudian ya, kalau orang jalan itu kan perlu qut dan quwah. Qut itu ya makanan, quwah itu ya perlengkapan. Yaitulah akidah dan syariah. Dan inilah yang dibawa berjalan. Ditujukan ke tempat tujuan. Anta abudallah ka'annaka tara, kalau tidak fa innahu yarak. Ini tariqah. Jadikan Allah sebagai motifnya, jadikan Allah sebagai tujuannya, dan jangan beriktimad kepada amal, jangan bertujuan kepada apapun. Seperti yang dikatakan dalam kitab Hikam Imam Ibn Athaillah, orang yang berhenti pada pemberian Allah di dalam perjalanan, berhenti karena dia jadi satria, berhenti jadi sibuk dengan wirid-wirid yang ada faedahnya, lah dia terkena fitnah. Wa nahnu fitnatun fala takfur. Ini ujian, ini fitnah, sebuah kesalahan, dan kamu jangan kufur. Artinya terus berjalan menuju kepada Allah. Dan itu yang diungkap dalam kitab-kitab tersebut. Nah, baru setelah itu Allah berikan. Kalau dia ibadahnya untuk Allah, maka Allah berikan sedikit demi sedikit, Allah tajalikan ya, agar kita bertahalli sifat-sifat mulia, akhlakul karimah. Dan orang sufi tidak menggunakan istilah akhlakul karimah, tapi menggunakannya maqamat. Karena maqamat adalah menunjukkan bahwa mendapatkan sifat-sifat itu, sifat-sifat mulia itu, akhlak karimah kalau di luar tasawuf ya, itu step by step ya. Dan itu sunnatullah. Nggak ada langsung simsalabim menjadi wali misalnya. Seperti orang memahami, wah kalau puasa nggak berhenti-berhenti, zikir berjuta-juta jadi wali. Tidak. Bahkan jadi dukun akhirnya malah, bukan wali ya. Tetapi ibadah untuk Allah, itulah tarikat. Dan baru Allah isi rohaninya. Itulah makomat. Karena dalam pandangan orang sufi, orang yang dekat kepada Allah adalah orang yang dianugerahkan sifat mulia itu. Dan itu sifat Allah. Allah bukan memberikan apa yang Allah miliki, tetapi Allah berikan dirinya, sifatnya. Itu sebab dia syuhud kepada Allah, karena yang melihat Allah hanya Allah. Maka itulah dia tidak mengaku dia yang ma'rifat, al-arif wal ma'ruf. Yang kenal Allah adalah Allah setelah Allah anugerahkan itu. Dan itu adalah Allah berikan untuk hamba yang menjadi hambanya. Kun abdan li, akun robban lak. Jadilah hambaku, aku akan jadi Tuhanmu. Dan engkau akan merasakan bahwa aku saja yang menanganimu. Semua hidupmu dan amalmu bukan dari nafsumu, tetapi dari aku yang ada dalam rohanimu. Ada ulama usufi yang menyebut apa yang Allah berikan itu adalah al-inayah al-ilahiyah, pertolongan Tuhan. Ada lagi yang mengatakan itu hadrah ilahiyah, kehadiran Tuhan. Kita hidup ini perlu Allah hadir dalam jiwa kita. Itulah maqamat, itulah sifat-sifat mulia yang wa ana ajzibih dalam tafsir isyarinya itu ya, asyamu li wa ana ajzibih. Karena makna siam itu adalah ibadah yang untuk Allah dan memerangi hawa nafsu. Apabila orang ibadah untuk Allah dan memerangi hawa nafsu, itu bukan lahu balasannya, tetapi wa ana ajzibih. Aku balasanmu, sifat-sifatku akan aku hiasi ke dalam dirimu, akan aku tajalikan, dan engkau akan fana dan tidak ana. Dan akhirnya al-abid wal ma'bud, al-muhib wal mahbub, dan ila akhirih ucapan-ucapan yang disebut satahat dan lain sebagainya. Jadi betul tasawuf itu marahil, bidayahnya syariah, masarnya perjalanannya adalah thariqah, dan hakikatnya, nihayahnya adalah hakikatnya. Nah, dari sinilah seorang yang tidak punya hakikat tidak boleh berhenti syariat, terus bersyariat. Usahakan menuju kepada Allah. Hatta metode itu juga yang dipakai. Ya, orang yang punya hakikat itu orang yang akan ingat di hatinya. Dan maksud ingat dalam tasawuf itu bukan alfaz fil lisan, bukan malfuz. Ya, bukan.
tetapi marsum di dalam diri. Itu yang menenteramkan, karena itu adalah kehadiran Allah. Karena Allah yang ingat kepada kita dan kita menggunakan pemberian ingat itu untuk mengingatnya. Yang ingat Allah ada dalam kehadiran jiwa kita. Itulah maksudnya. Mereka memberikan istilahnya asyuhud. Asyuhud maka ada dua, asyuhudul qalbi. Ya, itu zikir dalam hati. Asyuhudul ayani, nah, baru dia melihat manazil, manazir, mazahir ilahiyah, fenomena Tuhan, af'al dan sifat Allah yang Allah tajalikan, taswirkan dalam bentuk makhluk. Maka dia terus membaca Allah. Maka ini boleh dimengerti, ya, ilmu yang apa yang dilahirkan oleh hakikat jika tarikatnya betul. Jika tarikatnya tidak betul, dia malah membantah hakikat. Ya. Dan inilah tasawuf itu marahil. Nah, di sini pun saya menulis bahwa marhalah kedua itu pun banyak istilahnya. Ada, ya, marhalah kedua ini marhalah tarika. Tarika itu ada yang mengistilahkan as-sair ilallah. Ada yang mengatakan sidqut tawajjuh ilallah. Ada yang mengatakan istiqamah. Ini istilah yang syar'i. Ada yang mengatakan al-iqbalul qalbi bil kulliyah ilallah. Ya. Dan itulah yang kemudian mendapat makomat. Ya. Dan baru kemudian akhir sekali dia apabila dia terus melakukannya dengan sempurna dan baik, maka dia akan an yartahila ila manzilatin a'la qad balagha makanal wasil. Ya, itulah yang disebut maqam nihaya, sampai kepada tempat orang yang sampai. Itu maqam nihaya. Ada lagi yang mengatakan marhalatut tajalli, ada yang mengatakan lagi usul, ada yang mengatakan lagi marhalatut zawalil his, ada yang mengatakan lagi marhalatut tajarrudin nafs, ada lagi mengatakan martabatus syuhudil haq bil haq. Ya, kita setiap ulama dalam abad yang berbeda memberikan istilah yang banyak. Itu memang memperkaya kita untuk memahami tahapan tasawuf ini, sehingga makin jelas dengan berbagai istilah itu. Kita jangan bingung, oh ini istilahnya kok banyak banget, pusing. Justru ya, masing-masing melihat dari berbagai sudut, sehingga kita jelas betul objek yang kita lihat adalah nyata dan benar, bahwa itulah bidayah, itulah syariah, masar atau al-wusta, dan itulah an-nihayah. Nah, maka ketika dia sampai nihayah, ya, wa fi hadzal maqam yukshaful ghita. Ketika sudah sampai nihayah, sudah sempurna rohaninya. Ini makom di mana di situ dia yukshaful ghita. Tersingkap hijab itu, tutup itu. Ya. Jadi dia melihat kepada alam semesta ini, kepada makhluk ini, tidak ada yang lebih jelas. Yang paling jelas dia lihat adalah Allah. Af'aluhu wa sifatuhu wa iradatuh. Dan itu sudah dibingkaikan makna itu di dalam hikam Imam Ibn Athaillah. Tidak ada yang lebih azhar, yang zahir, kecuali Allah. Nah, disitulah baru tidak ada permusuhan, tidak ada buruk sangka, ya, dan tidak dibuat-buat. Itu memang adaban tabaan wa tatabbuan, adaban wa ta'adduban, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dia tersingkap gitu itu. Maka mereka timbul ada istilah mukhatabah, berbicara kepada Tuhan, mukalamah, berbicara kepada Tuhan. Ya. Satu ketika Imam Al-Junaidi duduk, orang di sampingnya, ya, ada. Lalu Imam Junaidi mengatakan, ukallimuhu wa yukallimuni. Aku bicara kepadanya, kepada Allah, dan dia pun bicara kepadaku. Lalu orang yang di sebelahnya tanya, apakah ini khusus untukmu ya Imam? Lah, kepada semua makhluk. Aku syuhud, mereka tidak. Ya. Maka kita menyangka bahwa apa yang kita lihat dari perbuatan orang itu perbuatan dia, ciptaan dia, tidak. Dan itu perlu syuhud, perlu adab itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian fana, katakan begitu. Nah, makom ini la yunalu bihilatin.
Makom ini tidak bisa didapatkan dengan berbagai trik, berbagai tipuan. Tidak. Misalnya orang mengatakan, saya ini bertarekat memegang tongkat Sunan Kalijaga misalnya, jubah Sunan Bonang, tasbih Sunan Muria, apalagi sejadah Sunan Ampel, pasti cepat. Tidak. Ini takhayulat. Tidak murni ibadah untuk Allah, itulah tarekat, dan tidak ada jalan lain. Atau orang yang bertapa di gunung dan berpuasa, meninggalkan gurunya, meninggalkan ilmu, dan meninggalkan tarbiyah. Lah, di gua berlama-lama, kita takut begitu keluar jadi buta hijau malah nanti. Atau dia pergi ke Laut Selatan ketemu Nabi Khidir. Saya nggak yakin itu mungkin Nyi Roro Kidul rasanya. Tidak ada hilah. Ya. Mau dia puasa, mau dia tidak. Itu hanya stimulasi, pendorong, vitamin, suplemen dari guru. Dan orang sering datang ke guru, ngambil tarekat kemudian pergi. Ya. Memang tarekat identik dengan zikir, tarekat identik dengan mujahadah, karena itu metodenya. Tapi bukan itu tarikat. Ya. Sehingga orang mengatakan, tasawuf, tarekat itu zikir. Lah, tasawuf itu syuhud. Kalau tidak syuhud, muraqabah. Kenapa? Karena fitrah orang yang syuhud, hatinya zikir. Zikir itu yang dimaksud. Maka ulama sufi, para mursyidin, para kutub menyediakan zikir yang dinamakan akhzab, yang dinamakan aurad, yang dinamakan rawatib, yang dinamakan wazifah, yang dinamakan wirid, dan lain sebagainya. Mereka yang menciptakan untuk membantu kita. Coba, ibadah apa yang paling langsung kepada Allah, tidak menggunakan anggota tubuh lain, menggunakan alat yang paling dekat dengan pikiran, menggunakan alat yang dapat mencegah pikiran, yaitu zikir. Allah, 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 la ilaha illallah. Ya. Itu lidahnya mengucapkan kata-kata yang lurus. Man istaqama lisanuhu faqad khashu'a qalbuh. Itu sebab dalam mujahadah juga ada qillatul kalam. Nabi pun mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Ya, sampai ulama ada menulis kitab As-Sukut wal Luzumul Buyut. Ya, diam, tidak bicara, dan jangan keluar rumah. Walakin laisa ruqud fi dakhilis selimut. Ya, bukan tidur, tetapi zikir khalwah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. La yunalu bihilatin, tidak ada. Wala yutlabu bisababin. Maqam nihaya ini syuhud tidak dapat dituntut dengan sebab apapun. Itu murni pemberian Allah untuk orang yang menjadi hambanya. Kun abdan li akun robban lak. Tidak ada sebab. Bukan karena puasa yang banyak, zikir yang jutaan. Tidak. Atau mungkin khidmat di depan gurunya yang paling dekat. Jika tidak lillah, bahkan itu bahaya. Itu hijab. Ya. Tidak ada sebab. Ya. Tidak ada karena dia keturunan wali apa, tidak. Keturunan nabi, tidak. Ilmu ma'rifat tidak ada warga negaranya. Ilmu ma'rifat ini tidak ada suku bangsanya. Tidak dimonopoli oleh keluarga tertentu. Hada jahlun murakkab. Ya. Tidak, bukan warisan orang tua. Tidak ada sebab, itu murni hibatun minallah. La yutlabu bisababin siwa tarku kulli ghairin. Kecuali dia melakukan hidup ini meninggalkan segala sesuatu hanya untuk Allah. Buat tariqah. Ya. Baru kemudian dia mendapatkan panitia tolong ingetin ya, sudah 40 menit atau belum? Sudah. Tuh. Ya. Adapun lain-lainnya di makalah ini menjelaskan tentang bahwa khalalun jali ini ketimpangan yang nyata. Orang yang beramal tapi tidak bertasawuf.
Bahkan selanjutnya tasywih padih. Ya, tasywih padih ini satu pencemaran yang mencolok sekali. Ini untuk orang yang bertasawuf tapi tidak bersyariah. Ini satu pencemaran yang luar biasa. Dia sudah sampai kepada Allah, dikata ini umpama tangga, lalu udah sampai maka tangganya dibuang. Nah, ada jahlun murakkab dan junun. Ya. Sebelum junun dia jahal dulu. Setelah itu kafir la tuqbal taubatuh. Ya, tidak diterima taubatnya. Dan yang terakhir adalah bahwa fikih dan tasawuf min manba' wahid, dari sumber yang satu, minal kitabi wa sunnah, min zahir wa batini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu sebagai pengantar atau mukaddimah atau presentase dari Al-Faqir. Dipahamkan ada soal jawab 20 menit. Ya, maka terima kasih atas perhatiannya. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-Fatihah. Alhamdulillah, hadirin rahimahullah, telah disampaikan pemaparan yang begitu clear mengenai perbedaan antara fikih dan juga tasawuf. Di sesi yang ini kami memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk bertanya barangkali yang ingin menanyakan. Tapi untuk kami memprioritaskan mahasiswa atau mahasiswi terlebih dahulu sebelum nanti akan kami lempar kepada jemaah secara umum. Ada mahasiswi? Ada? Nah, silakan. Boleh diberikan mic-nya. Kita akan tampilkan dulu beberapa pertanyaan nanti dijawab secara sekaligus sebagai pembicara. Silakan memperkenalkan diri dan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya mengucapkan sebelumnya nama saya Ilham Syahputra Lubis, mahasiswa semester 8 asli dari pihak Sumatera Utara. Izin bertanya sebelum ini. Tadi semua yang menyampaikan bahwa fikih tanpa tasawuf tanpa fikih tidak sempurna. Pertama ini juga diperkuat oleh Imam Malik rahimahullah, man afaqaha wa lam yatasawwaf faqad azalla wa man tasawwafa faqad tasawwafa wa lam yatasawwaf faqad tafassaha wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Ini menunjukkan betapa pentingnya keduanya diambil. Maka pada tahap itu sempurna. Jadi ini juga diperkuat oleh hadis dari Rasulullah SAW dalam kitab Al-Usul. Karena Al-Imam Al-Hakim Al-Rahimahullah anna kulla jami'in berqawli wa qawli fiha wa man khalaq min qulub fakana haba'an mansura. Ketika ilmu tasawuf, ketika dalam aspek kehidupan dunia ini tidak mengimplementasikan tasawuf, fakana haba'an mansura, artinya tidak ada nilai di sisi Allah. Pertanyaan saya, banyak sekali ahli fikih enggan untuk belajar tasawuf. Jadi, bagaimana cara mempresentasikan kepada ahli fikih akan pentingnya ilmu tasawuf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan dulu beberapa pertanyaan. Ada lagi? Silakan. Memprioritaskan mahasiswa terlebih dahulu. Ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki, asal dari Garut, dan sekarang saya kuliah di jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 8. Langsung aja saya ke pertanyaannya. Kan tadi saya sudah menjelaskannya tentang perbedaan fikih dan tasawuf. Mungkin yang jadi pertanyaan bagi saya, bagaimana cara membentuk pribadi yang faqih atau yang paham tentang peraturan fikih dan syariat, tapi juga berjiwa sufi. Mungkin itu saja bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu penanya lagi mungkin dari Putri, silakan ada yang mau bicara. Boleh dibantu untuk nanya. Pertanyaan untuk satu dan terlebih dahulu, nanti akan kita buka lagi setelah ini untuk pertanyaan sesi kedua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Syekh. Nama saya Ainun Rojani dari Bogor. Mohon izin bertanya, Syekh, apa urgensi belajar ilmu tasawuf dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya kira cukup untuk sesi yang pertama. Silakan kepada Syekh untuk bisa dijawab. Waktu sudah selesai kami persilakan. Jawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan tentang bagaimana orang yang mengamalkan agama ini, katakan ya, mengamalkan itu berarti yang melaksanakan fikih, ya, tetapi tidak bertasawuf, ya. Sebetulnya begini, kalau tidak bertasawuf, ini kita jawab mesti tafsir sekali. Kalau tidak tafsir maka akan timbul polemik. Kita betul-betul harus bijak, ya, memahami kondisi ini, gitu. Pertama ingin saya nyatakan bahwa sepanjang abad semua ulama Islam mesti berhubungan dengan tasawuf. Karena tasawuf adalah ibadah untuk Allah. Sebelum zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak ada lembaga tasawuf itu seperti thariqat. Thariqat itu memang yang melembagakannya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Oleh sebab itu beliau disebut Sultanul Aulia, ya, tidak pernah berhenti, ya, terus berkibar beliau sebagai Sultanul Aulia, karena beliaulah praktisi yang mempraktikkan konsep-konsep bertasawuf yang beliau warisi, beliau terima tarbiyah itu dari ulama sebelumnya, beliau lembagakan, beliau buat bentuk secara kolektif, ditanzim, ditansik, dan itulah tarikat seperti yang kita kenal hari ini, tidak berubah. Itu yang, ya, dibangun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lengkap sekarang kita terima tarikat, ada nama-namanya, tarikat. Ini tarikat, ini tarikat. Dan itu perkembangan zaman. Sebagian orang saudara kita menolak, ya, nerima, tidak terima, terdapat karena
itu perkembangan, dan itu istilahat dalam bidang tasawuf ini sudah disusun kamusnya, sudah masuk ke dalam penafsiran Al-Quran dan hadis, dan itu kekayaan khazanah Islam. Kalau kita baca dengan kacamata torekot ini, ulama sebelum itu memang tidak ada torekotnya dengan kacamata sekarang. Tetapi dalam pengamalannya, pelaksanaannya, mereka melakukan, dan memang dari situlah sumbernya. Lalu ditimbulkan berbagai istilah. Maka kita lihat ulama ahli sunnah tidak menjadi mursyid tarikat, tetapi dia waliyun min awliya Allah, dia minal wasilin. Karena dia yashrabuna, yani min masyrabi sufiyah, min masyrabi ahlillah, ahli ruh, gitu. Maka kalau kita baca dengan kacamata tasawuf dalam arti tarekat sekarang, dan ulama banyak menjelaskan tentang ini, mesti ulama dulu itu berhubungan kepada seorang sufi, katakan imma jadi muridnya, imma jadi ikhwannya. Karena seorang yang kamil ini adalah seorang yang kita perlukan, seorang yang mempunyai lahu tajribah diniyah, yang kita perlukan pengalamannya, bimbingannya. Dan semua ulama, hatta Al-Imam Ibn Taimiyah duduk yashrab, gitu. Maka boleh jadi ya, Imam Al-Ghazali yang dulunya jauh akhirnya berlabuh di situ. Imam Asy'arani berlabuh di situ, tidak ada. Namun seperti Imam Al-Ghazali, Imam Syarani, dan beliau memang mengambil seorang yang kamil itu sebagai gurunya, maka dia punya silsilah itu. Ya, jika tidak, dia tidak ada izin irsyad dan berhenti sampai di situ, dan mereka minal wasilin, dan itu banyak diterangkan dalam buku-buku mereka. Nah, mungkin ulama-ulama, kalau ulama ya, mereka mengamalkan dan mengerti bahwa agama ini memang mesti dilakukan karena Allah, dan mereka akan mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang yang melakukan dalam tarbiyah ruhiyah. Ya. Namun mereka tidak punya otoritas, tidak punya izin untuk menjadi murabbi, menjadi mursyid. Ya. Ya, akhirnya dibentuklah lembaga ini, ya, maka akhirnya bernama tarikat. Dan ya, ini masih ada dannya tuh. Orang yang bertarekat pun kalau tidak mengerti apa tujuannya, sama saja jalan di tempat. Dan semuanya amal zahir, meskipun itu amal tarikat. Ya. Namun disayangkan, ada orang yang beramal memang bukan sekedar tidak menolak tarekat, memang tidak karena Allah, ya, dan tidak menyadari itu, ya, tidak menyadari. Ya. Ini pertama. Yang kedua, kalau kita tanya kenapa mereka tidak bertarekat, saya lebih suka mengkoreksinya ke dalam, tidak keluar. Ada apa di tarekat ini tidak diminati oleh ahli ilmu? Ya, saya nggak mau jawab di sini, ya, jawab masing-masing. Saya sudah menemukan jawabannya, ya. Dan itu perlu ya, satu presentasi lagi, nanti lama jadinya. Ya. Kenapa? Ada apa di sini? Dan ada apa juga di sana? Ya. Namun saya digarisbawahi, seorang apabila melakukan semua perintah Allah, perintah agama ini, baik dalam ibadah, baik dalam muamalah, muqayyada bisyariah, ya, dan komitmen Allah, ya, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Dalam tafsir Isarinya, Allah yang akan, ya, sampaikan dia kepada Allah atau tidak sampaikan. Tetapi mereka sudah punya pahala, mereka sudah punya surga. Tapi sayangnya tidak ru'yatullah, tidak syuhud, atau tidak first class, tidak business class.
orang jadi umat Nabi Muhammad SAW itu sudah kullu ummati yadkhulunal jannah. Tapi tidak menciumnya di dunia dan lain sebagainya. Memang sangat disayangkan. Ya, dan kita juga berpikir bagaimana mungkin mereka dapat menyembah Allah ya, tanpa dia mengenal Allah secara hakiki. Wallahu a'lam. Yang kedua, bagaimana kita agar mempelajari ilmu fikih ini dengan cita rasa, dengan jiwa tasawuf. Jika kita punya mursyid yang kamil dan tidak perlu ngaji ilmu kepada yang lain, afdol. Ya, seperti para kutub dulu. Contohlah Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitab Mughnil Muhtaj. Di muqaddimahnya beliau mengatakan, tafaqqahtu bi yadi Syaikhi Abdul Qadir Al-Jilani wa akhadtul khirqata anhu. Saya belajar dari sorok nahu balaghah, tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, fikih dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan saya juga mengambil khirqah ya, beribadah. Ya, tapi tidak sedikit masih ada fenomena orang tarekat jauh dari ilmu. Ya, bahkan itu nggak penting karena dia menganggap bahwa tasawuf itu zikir saja atau qasidah saja. Nah, ini tidak. Ya, lebih baik orang yang mengamalkan. Bahkan dikatakan orang yang beramal taklid syariah ini itu adalah sedang menumbuhkan at-tauhidul iradi. Ya. Menunggalkan Allah dengan mengikuti irodahnya, menundukkan irodah dia untuk melakukan semua perintah syariat itu. Itu sudah satu kedudukan yang tinggi. Tetapi tidak kemudian at-tauhidus syuhudi misalnya dan seterusnya. Jadi ta'allam fi yadi al-mursyidil kamil. Ya. Yang kita tidak perlu lagi belajar. Ya. Dan ada fenomena mursyid tidak kamil tapi melarang muridnya untuk belajar ilmu kepada yang lain. Oh, la yumkin. Ya. Hada laisa din. Ya. Dan pertanyaan dari santriwati tadi, saya kurang nangkep pemahamannya. Urgensi belajar atau bertasawuf dalam bernegara. Orang bertasawuf adalah ya, orang bukan hanya akan sehat emosionalnya dan akan sehat intelektualnya, yang dia akan gunakan untuk mentaati negaranya, membangun negaranya, bangsanya, menjaga negaranya. Ya. Bahkan di awal-awal Islam masuk ke Nusantara ini, orang Sufi yang membuat sistem politik dan sistem sosial ya, dan yang membangun negara. Ya, jadi jelas bahwa fikih dan tasawuf sama-sama yang meletakkan tujuannya, hadapnya adalah Allah, dan fikih dan tasawuf sama-sama objeknya adalah manusia, dan manusia hidup di dunia ini berdasarkan hidup dalam sektor-sektor kehidupan. Semuanya perlu kehadiran Allah di dalam hidupnya, perlu pertolongan Allah. Itu adalah tasawuf ya, fi hadrah ilahiyah, sehingga dia betul-betul murni melakukannya lillah, sehingga menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Nah, tidak dipecah-pecahkan meskipun berbeda pilihan presiden. Ya. Wallahu a'lam. Baik, inti saja sedang kita tangkap bersama dan masih ada yang kalau ada boleh ceritakan lagi. Nah, karena kelihatannya yang menjadi partisipan dalam pertanyaan juga banyak, saya ambil dari Iswan satu dulu, dari akhwatnya satu. Boleh? Dari Ivan kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenalkan diri saya Iman Bapak Nazar dari Indonesia. Tadi saya sempat menjelaskan bahwasanya
ibadah itu harus bertujuan berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada kebanyakan orang yang saya temui atau mungkin orang tua yang saya temui itu mengajarkan kepada anaknya untuk ibadah dengan tujuannya nanti masuk surga ya atau yang lainnya. Nah, mungkin pertanyaan dari saya, harusnya sejak kapan mengajarkan anak harus tetap ibadah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi mewakili para orang tua kelihatannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya ingin satu dari akhwat, boleh dengan Ani, barangkali ada yang ingin bertanya. Ada? Silakan. Ada? Ada? Kalau tidak ada, saya lempar ke Ikhwan. Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum dari Ikhwan. Ustaz, kalau saya mendekati itu, pada nikah itu tidak pernah fikih ya, sama sekali tidak pernah fikih. Apalagi tasawuf, prioritasnya. Sekarang saya bertanya, lebih dulu yang melakukan yang dulu kan fikih dulu apa tasawuf dulu. Terima kasih Ustaz. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua ya. Pertanyaannya, diamalkan fikih dulu atau tasawuf? Mungkin pertanyaannya lupa mungkin ya. Yang ditanyakan amal. Kalau amal itu ya dua-duanya. Ya. Amal itu dua-duanya. Tapi kalau ilmu ya fikih dulu, ya baru tasawuf. Ya. Seperti kita belajar, ya, kalau santri-santri mengerti, kalau kita belajar nahu dulu atau balaghah dulu, mesti nahu dulu. Kalau belajar ya, tapi kalau baca ya dua-duanya sekaligus. Ya, orang belajar balaghah nahunya nggak ada, gelap gitu ya. Tahu gelap ya, buta gitu. Seperti dalam balaghah kan ada ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani sebetulnya ini ma'anin nahwi, maknanya nahwu. Nah, maka tasawuf itu adalah ma'anil fiqih. Ketika beramal, ketika ruku ya khusyuk gitu. Tapi ketika belajar, mana dulu? Ya, fikih dulu, baru kemudian tasawuf. Ya, maka sebagai pelajar, ya maka tidak dipandang ya sebagai orang yang betul-betul betul-betul kamil, katakan. Dia masih proses ya. Ketika belajar dia mungkin, atau sama seperti orang baru masuk Islam kan tidak punya hakikat dulu ya, tidak punya tasawuf dulu ya. Kenapa fikih dulu? Karena ketika kita bertasawuf pun ya beribadah, karena tasawuf itu ihsan, itu anta'budallah ya. Kita bertasawuf itu beribadah, tasawuf itu amal, tetapi untuk Allah agar membangun rohani. Nah baru itu tasawuf namanya. Nah maka secara belajar tasawuf, fikih dulu baru kemudian tasawuf. Dan ketika dia bertasawuf pun tetap dalam tahap pertamanya fikih ya, ibadah. Maka ulama mengatakan bahwa ada yang mencemarkan tasawuf ya, yang mencemarkan hakikat tasawuf. Yang pertama adalah orang yang al-jahalatu bihaqiqati tasawuf ya, wa yarawna anna tasawuf ba'idun anil amali wal hayah ya. Orang yang tidak paham terhadap hakikat tasawuf,
memandang tasawuf itu tidak ada urusan dengan kehidupan dan amal. Ya, tidak. Ya, bukan begitu, karena orang yang bertasawuf adalah orang yang beribadah. Ya, untuk membangun rohaninya. Ya kalau kita lihat secara umum, yaitu ya, kesalahannya udah dari dua belah pihak ya. Mungkin dari barisan kami para ustadz, para ulama kurang turun ke bawah, atau memang ada faktor-faktor lain. Ya. Namun orang yang masuk ke dalam Islam sudah masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun pertanyaan yang pertama tadi, apa tadi pertanyaannya? Saya memahaminya kapan begitu orang masuk kepada martabah tasawuf gitu ya, kepada tasawuf. Ya, karena apa tadi pertanyaannya? Saya kurang. Ya kalau untuk anak kecil, karena tasawuf ini kalau kita lihat secara ilmu perkembangan, pendidikan, psikologi perkembangan, tasawuf ini memang untuk orang yang sudah dewasa. Kalau untuk anak kecil ya memang ya perlu ada iming-iming begitu. Ya. Kalau tarekat ini tidak. Tasawuf meskipun itu lembaga, sebuah tarekat, tapi bukan seperti organisasi. Agar orang datang ke masjid ngaji dan ibadah, maka kita bikin pertandingan sepak bola misalnya, atau ada kita dirikan satu cup apa begitu. Tidak ada. Ya, itu irsal ilal amah, itu dia turun ke selera awam. Tasawuf mengangkat mereka untuk naik ke awam. Tasawuf ini perjalanan fitrah. Ya, para mursyidin itu melihat anak muda katakan yang punya istidadiyah, punya potensi, ya, agar punya potensi untuk injizab ilallah, untuk cepat tertarik kepada Allah, cepat berjalan menuju. Mereka itu punya firasat yang tajam, baru kemudian ada didekati. Kalau tidak, ya menunggu hidayah dari Allah. Ya. Makanya begini, istilah torekot di dalam yang dibikin oleh ulama sufi itu, at-tariqatu hiya marasimullah. Marasim itu kalau kita terjemahkan seolah-olah itu jalan protokoler. Ya. Tidak ada untuk mendapatkan syuhud ihsan, melainkan melewati protokol kepada Allah. Artinya ibadah untuk Allah itu marasimullah, itu protokolnya. Tidak ada kena yang lain. Makanya di situ dikatakan al-mukhtassu lisalikina ilallah. Tarekat ini adalah mukhtas. Mukhtas ini kan wajan ibta'ala. Artinya ja'alal ibadata khassan lillah. Siapapun yang melakukan ibadah khusus untuk Allah, itu dia namanya bertarekat meskipun belum masuk ke lembaganya. Itu. Jadi bukan berarti tarekat diturunkan ke awam, diturunkan dengan pendekatan selera awam, tidak. Atau membumikan tasawuf. Mereka salah memahami definisi tarekat itu. Karena tarekat kepada awam itu tarekat mau'izah, tasawuf mau'izah, tasawuf hasanat, tasawuf pahala dengan zikir-zikir mereka para aulia. Tabarruk katakan, at-tasawuf at-tabarruki. Ya. Tidak. Makanya dikatakan marasimullah at-taklibiyah al-mukhtas lisalikina ilallah. Ya. Siapapun orang yang ibadah untuk Allah berarti dia ada di protokol Allah itu. Dan itulah jalan khusus. Ya. Tidak perlu diumumkan. Kalau diumumkan nanti tasawuf modern, tasawuf tanpa guru, tasawuf
kacau balau. Tidak, tasawuf itu al-iqbal bil kulliyah ilallah. Ya. Adapun yang dikatakan diumumkan itu zikirnya yang mereka sebarkan, dan itu tidak bertarikat. Dan ini mesti detil memahami istilah-istilah yang benar itu. Ya. Nah, adapun orang ibadah untuk pahala yang memang sayangnya kalau umur 7 tahun boleh begitu. Ini terus berkelanjutan sampai umur 70 tahun. Nah, itu perlu orang-orang sufi menjelaskan apa itu tarikat agar tidak ada seperti birokrasi yang ya. Karena seorang mursyid itu seorang yang hayyin layyin, hana walana. Ya, mudah didekati dan lembut sentuhannya. Karena dia punya manhaj yang tasamu, karena tasamu itu akhlaknya maftuh. Ya. Tidak ada birokrasi yang berbelit begitu. Nah, maka bahkan Imam Abdul Hasan Syazili pernah bertanya kepada gurunya Sidi Abdul Salam Ibn Masis ketika bertanya tentang hadis, ya syaikhi ma ma'nal hadis ad-dinu yusrun yassiru wa la tu'assiru. Maka jawabnya apa? Dulluhum 'ala Allah wa la tadulluhum 'ala ghairi. Man dallaka 'ala dunya faqad ghasyak. Man dallaka 'alal a'mal faqad at'abak. Man dallaka 'ala Allah faqad nasahak. Orang yang mengajarkan agama ini untuk dunia, sekolah untuk jadi pangkat, ini menipu. Dan orang yang mengajarkan agama ini hanya amal lahiriah, meletihkan. Karena jalan di tempat. Tetapi apabila menunjukkanmu kepada Allah, ini adalah tarikat. Itu nasahak, arohak. Akan membuat kamu jika punya hakikat, maka ibadahnya jadi mudah. Itulah ad-dinu yusrun yassiru wa la tu'assiru. Ajak untuk Allah, Allah akan memberikan satu kekuatan rohani sehingga dia mudah melakukan agama ini. Maka itu sebab jika tidak, agama ini akan jadi taklif, beban yang letih dan meletihkan. Ya. Sehingga sampai akhirnya Allah kasih juga meskipun tidak bertarekat, karena murabbi hakiki huwa Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.